Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'ah Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, yang mana sholat pada malam hari ini adalah dambaan bagi orang-orang yang sudah ada di kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina." Kata Rasulullah, umatku di akhir zaman nanti kebanyakan akan meninggal di usia 60 hingga 70 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini terbukti bahwa kebanyakan usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 hingga 70 tahun. Oleh karena itu, kadang kita harus berpikir, usia yang dijatahkan kepada kita selama 60 tahun ini apakah sudah cukup untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik? Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya. Hingga akhir hayatnya Rasulullah meminta izin kepada malaikat Israel. Jadi ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa, ada 3 Israel yang turun untuk menjemput Nabi Muhammad. Yang pertama, malaikat Israel yang mencabut nyawa dari jempol kaki sampai lutut. Kemudian dilanjutkan dengan Israel yang kedua, yaitu dari lutut hingga pusar. Kemudian dilanjutkan oleh Israel yang ketiga, dari pusar hingga ubun-ubun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika dicabut nyawa itu sangat sakit. Padahal Rasulullah di situ bertanya kepada Israel, "Wahai Israel, apakah sesakit ini engkau mencabut nyawa manusia?" Kemudian kata Israel, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, selama aku hidup, selama aku mencabut nyawa, tidak pernah aku melaksanakan tugas mencabut nyawa selembut ini. Tidak pernah aku mencabut nyawa sehalus yang sekarang aku lakukan kepada engkau." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ya Israel, lantas gimana dengan umatku? Apakah sakitnya sama seperti yang saya rasakan sekarang?" Kemudian Israel pun mengatakan, "Ya Rasulullah, jika umatmu adalah umat yang taat kepada Allah, sayang terhadap istrinya, berbakti kepada orang tuanya, hormat terhadap suaminya, tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka aku pun akan halus kepadanya. Tetapi sebaliknya ya Rasulullah, ketika umatmu memang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan segan-segan untuk mencabut nyawa dengan kasar." Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Israel, "Ya Israel, karena aku mendengar jawabanmu seperti itu, tolong kumpulkan semua rasa sakit dicabut nyawanya umatku dan timpakan sekarang kepadaku, wahai Israel." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Rasulullah sudah berkorban untuk kita semua, tinggal kitanya. Rasulullah sangat mencintai umatnya, tinggal kitanya. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang kita khawatir nanti di yaumil qiyamah, apakah kita dikenali sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena syafaat terbesar, syafaat terbaik adalah syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita melaksanakan sholat taraweh malam ke-12, di mana sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa keutamaan melaksanakan sholat taraweh?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wa fil lailati tsaniyati asyarata jaa yaumil qiyamah wa wajhahu kal khamari lailatal badri." Barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam 12, berarti pada malam hari ini, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang sangat bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karakteristik umat Nabi Muhammad adalah bercahaya, yaitu ketika kita melaksanakan wudu, ketika kita dawamul wudu, dan khususnya sekarang ketika kita melaksanakan sholat tarawih di malam 12. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.